terbuka lagi. Terbuka lagi. Karena aku sebagai alumni psikologi kembali mereverse lagi ingatan-ingatanku tentang stres itu sendiri. Dan ternyata kita stres itu butuh pertolongan. Bahkan kalau misalnya nggak ada pertolongan pun sebetulnya diri kita bisa nolong diri kita sendiri nggak sih Pak? Gitu kan ya. Setidaknya kita tahu ada warning sign-nya. Kayak kalau misalnya udah mulai nggak nyaman, berarti ada sesuatu nih. Kalau kita nggak bisa ngasih solusi sendiri, kita harus cari teman, cari solusi di orang lain gitu ya. Nah Bapak, kalau kita refleksikan nih Pak, dari yang tadi sudah dibagikan juga ke teman-teman yang lain, menurut Bapak sendiri bagaimana sih Pak pengalaman pribadi bisa menjadi pintu masuk untuk memahami kesehatan mental secara lebih dalam? Ya. Nah ini ada dua hal ya. Pertama, jadi kita perlu paham bahwa mengalami atau pengalaman pribadi itu adalah sebuah pengalaman yang sebenarnya sekali lagi wajar ya dihadapi oleh setiap orang. Setiap orang akan menghadapi stres, tapi cara untuk menghadapinya yang menentukan. Nah, tadi yang benar sekali dikatakan oleh Kak Tri. Jadi kita perlu mengenali tanda-tanda atau sinyal-sinyal alarm tadi. Sehingga ketika alarmnya sudah bunyi, jangan diabaikan. Jadi oleh karena itu, sesegeralah mencari pertolongan atau sesegeralah mencari bantuan ketika kita memerlukannya. Nah, tapi yang kedua, mengalami itu sebenarnya bermanfaat. Untuk apa? Kita bisa membantu orang lain. Nah, studi-studi ilmiah menunjukkan bahwa justru orang-orang yang atau para ahli yang punya pengalaman itu mereka bisa menggunakan itu untuk membantu menolong orang lain. Nah, ini akan lebih bermanfaat lagi tentu. Tetapi prinsipnya begini, kita tidak perlu merasakan panasnya api gitu ya dengan membakar tangan kita sendiri. Nah, kan itu nggak masuk akal. Tapi kita tahu bahwa api itu panas, oleh karena itu kita tidak perlu untuk mencoba atau menghadapinya. Berarti kita perlu cara untuk menggunakan api itu untuk tujuan yang tepat, yang baik. Nah, sehingga pengetahuan kita tentang kalau gitu, kalau ada situasi kondisi saya yang sulit, yang penuh dengan tekanan, saya perlu atasi, saya perlu kelola dengan baik, itulah yang penting. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi berbagai situasi kondisi yang mungkin penuh dengan tekanan dengan cara yang efektif, dengan cara yang baik. Oke, makanya banyak nih orang-orang yang biasanya doa minta hikmat ke Tuhan. Salah satunya mungkin itu kali ya Pak? Oh iya.